Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Prabowo Gibran menuju Istana bersama saya Putri Windasari dan Vena Kintan. Pemirsa, kita hanya tinggal menunggu detik-detik ya. Sepertinya untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tadi kita sudah melihat tamu negara sudah hadir, kemudian juga pejabat pemerintahan sudah hadir, kemudian presiden-presiden sebelumnya juga sudah hadir. Ada tadi keluarga dari SBY, Gus Dur, kemudian yang pastinya adalah presiden yang mungkin beberapa detik lagi akan digantikan oleh presiden terpilih. Akan bertukar posisi. Betul, itu dan Jokowi. Langsung disaksikan juga oleh sejumlah tamu negara nih yang kita sudah saksikan. Ini sudah cukup banyak yang hadir, datang langsung ke Kompleks Senayan Jakarta di gedung MPR DPR RI untuk menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029. Ya, adapun nanti juga alur pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini nanti akan dibuka, dijadwalkan pukul 10 ini akan dibuka dengan sidang paripurna MPR, kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah atau janji, yang ini kita nantikan ya, bagaimana kemudian Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka nanti akan mengucap janji dan kita saksikan bersama bagaimana kemudian mereka memulai begitu ya langkah mereka menjadi pemimpin negara kita untuk 5 tahun mendatang 2024 hingga 2029, Vena. Yang paling dinantikan selain itu adalah kita akan menantikan pidato politik yang akan disampaikan oleh Presiden terpilih, nanti akan sudah menjadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Apa yang akan disampaikan dalam pidato politik dari Prabowo Subianto? Apakah akan ada program-program prioritas? Kemudian adakah harapan-harapan dan juga mungkin janji-janji yang akan dilaksanakan oleh Prabowo Subianto 5 tahun ke depan untuk periode 2024-2029? Ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang sudah siap menyaksikan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Bagi kita semua tentunya bisa kita saksikan bersama-sama. Kita menjadi saksi sejarah ya nampaknya ya. Kalau tadi kata Prof Burhan kan transisi paling mulus ya, paling Prof. mulus ya, paling mulus di periode ini begitu ya, di mana kemudian pemimpin sebelumnya kemudian mendelegasikan begitu atau mewariskan proyek-proyek yang akan dilanjutkan oleh pemimpin baru, yaitu adalah Prabowo Subianto dalam hal ini. Ini kita saksikan di layar kaca. Sudah naik masuk ke dalam ruangan. Sudah naik ke depan, kemudian kedua pasangan presiden dan wakil presiden terpilih sudah ada di atas. Kemudian begitu juga dengan presiden dan wakil presiden yang saat ini hanya tinggal menghitung beberapa detik lagi masih akan digantikan. Lagu begitu. Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, kita saksikan. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI. Marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
Semoga arwah para pahlawan bangsa yang telah mendahulu kita mendapatkan tempat terbaik dan semoga kita semua diberi kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Joko Widodo. Beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beserta Ibu Hajah Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024 sampai dengan 2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih masa jabatan 2024-2029, Bapak Gibran Rakabuming Raka.
beserta Ibu Selvi Ananda Putri. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Republik Indonesia dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, penandatanganan berita acara oleh pimpinan MPR RI.
Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kita telah menyaksikan upacara pengucapan Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilihan umum 2024. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, maka mulai saat ini Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka adalah Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, kami mengajak sidang yang mulia dan hadirin yang terhormat untuk memberi tepuk tangan yang meriah sebagai tanda penghormatan atas dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2024-2029. Atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang telah memperoleh kepercayaan rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanat rakyat, bangsa dan negara dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang, terhitung sejak 20 Oktober 2024 sampai dengan 20 Oktober 2029 yang akan datang. Kami berharap Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dapat membawa visi besar, kebijakan dan program-program yang pro rakyat. Mari kita ciptakan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, berdaya saing, di mana setiap lapisan masyarakat merasa dihargai dan terlibat. Bersama-sama kita bisa mengukir prestasi demi kemajuan bangsa. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, pembangunan di segala sektor telah berhasil. Indonesia berhasil menghadapi berbagai tantangan berat, mulai dari pandemi COVID-19,
gejolak geopolitik global, hingga perubahan iklim. Meski diterpa berbagai macam ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap stabil dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Dalam hubungan internasional, situasi global yang semakin kompleks, salah satu isu yang ditangani secara tepat adalah perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak asasi mereka. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Atas nama pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Ayat 6 Peraturan MPR nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib MPR yang menyatakan setelah mengucapkan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Oleh karena itu, kini tibalah saatnya kita mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden dalam sidang paripurna ini. Kepada Saudara Presiden, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2014-2024, Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Bapak Profesor kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, kita faham, kita mengerti bahwa karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beragam.
Kita memiliki luas wilayah daratan dan lautan yang sangat besar. Kita memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita mengerti bahwa sumber alam ini terdiri dari sumber-sumber alam yang sangat penting untuk kehidupan manusia di abad ke-21 dan seterusnya. Namun, di tengah segala karunia tersebut, di tengah segala kelebihan yang kita miliki, yang memang membuat kita harus menghadapi masa depan dengan optimis, tetapi kita pun harus berani untuk melihat hambatan, tantangan, rintangan, ancaman, dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Saya selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sejarah kita adalah sejarah dengan penuh kepahlawanan, penuh pengorbanan, penuh keberanian. Tidak hanya pemimpin-pemimpin, tapi keberanian rakyat kita menghadapi segala tantangan, bahkan invasi-invasi dari bangsa lain. Saudara-saudara sekalian, kita faham dan kita mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, dan kita harus faham dan ingat selalu, pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Yang beri makan adalah para nelayan. Yang beri makan adalah para pekerja. Terus-menerus mereka yang mendirikan Republik Indonesia. Sekarang saya mengajak saudara-saudara, terutama unsur pimpinan dari semua kalangan, dari kalangan cendekiawan, dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan pemimpin politik, dari kalangan pemuda dan mahasiswa. Mari kita berani menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri. Dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan
di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua, marilah kita berani melihat kenyataan. Kita boleh bangga dengan prestasi kita, tapi marilah kita jangan tertegun, jangan terlalu cepat puas, jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati kita terhadap tantangan-tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun. Marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi, mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut. Yang tidak teriak merdeka, tidak patriotik. Ulangi. Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk masa bakti 2024. Baik, usai sudah fakta menuju istana pengucapan Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden hari ini. Semoga pemimpin baru Indonesia bisa membawa Indonesia lebih maju dalam 5 tahun ke depan. Ya, saya Hadi Bisyara. Saya Adam Surya Negara. Sampai jumpa. Kepada pimpinan lembaga-lembaga negara, para yang mulia kepala negara, kepala pemerintahan, serta utusan khusus negara-negara sahabat, para duta besar, kepala perwakilan negara sahabat, para insan pers dalam dan luar negeri, unsur pengamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR, para tamu undangan, serta berbagai macam pihak yang tidak mungkin kami sebut satu persatu, terkhusus kepada rakyat dan seluruh bangsa Indonesia yang mengikuti acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada kita semuanya, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sebelum kami menutup acara ini,
izinkan kami membacakan 3 buah pantun. Di hutan Papua pergi mencari madu, makan sarden sama papeda. Kita semua pasti akan rindu pernah punya presiden yang suka bagi-bagi sepeda. Masak kue talam jangan digulung, masak ikan pepes jangan dipanggang, berpeci hitam dan memakai sarung, Kiai Ma'ruf Amin akan selalu kita kenang. Pergi ke Glodok nonton barongsai, mampir pasar baru beli kain gorden. Tugas kami pimpinan MPR sudah selesai, melantik Pak Prabowo kini jadi presiden. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kita nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang paripurna MPR RI dengan agenda pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia selesai. Selanjutnya, mohon berkenan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia ke-7 dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 beserta pimpinan MPR RI untuk foto bersama oleh juri foto yang telah ditentukan. Selanjutnya pemberian ucapan terima kasih oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada delegasi tamu negara.
Hadirin dimohon tetap berada pada tempat duduk masing-masing dan mengikuti rangkaian acara sampai akhir. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 beserta Ibu Haja Wuri Ma'ruf Amin.